Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif Hidayatullah dengan NIM saya 210103110121 dari kelas PKMID. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait dengan pembelajaran kurikulum KTSP di Madrasah Ibtidaiyah. Untuk kelebihan dari KTSP 2006, yang pertama yaitu mendorong realisasinya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, dengan adanya penyeragaman ini, baik sekolah di kota itu sama dengan sekolah di daerah pinggiran maupun di daerah pedesaan. Nah, penyeragaman ini juga berimplementasi pada beberapa kenyataan tambahan sekolah daerah pertanian sama dengan sekolah yang di daerah pesisir pantai, sekolah di daerah industri sama dengan wilayah pariwisata. Oleh karena itu menjadi kurang operasional sehingga tidak memberikan muatan yang cukup bagi peserta didik untuk mengembangkan diri dan keunggulan khas yang ada di daerahnya. Sebagai implementasi dari penyeragaman ini, akibat para lulusan tidak memiliki daya kompetitif di dunia kerja dan berimplikasi pula terhadap peningkatan angka sebagai. Untuk itu kehadiran KTSP diharapkan dapat memberikan jawabannya konkret terhadap mutu dunia pendidikan di Indonesia. Dan yang kedua yaitu mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Nah, dengan berpijak pada panduan kurva tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang dibuat oleh BNSP, sekolah diberi nama kelulusan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurva sekolah sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi keunggulan lokal yang bisa dimunculkan oleh sekolah. Sekolah juga bisa mengembangkan standar yang lebih tinggi dari standar isi dan standar muatan lulusan. Untuk yang ketiga yaitu KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang stabil bagi kebutuhan siswa. Nah, sesuai dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Mendiknas Tidak 22 tahun 2006 tentang standar isi dan Peraturan Mendiknas Tidak 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan atau yang disebut dengan SKL. Sekolah juga diwajibkan menyusun kurikulumnya sendiri. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan itu memungkinkan sekolah menitik beratkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap tidak dibutuhkannya siswa. Sebagai contohnya misalnya, sekolah yang berada dalam daerah pariwisata dapat lebih membidik pada mata pelajaran bahasa Inggris, satuan mata pelajaran di bidang kewirausahaan lainnya. Yang keempat yaitu KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Dengan diberlakukannya KTSP itu nanti akan dapat mengurangi beban belajar sebanyak 20% karena KTSP tersebut lebih sederhana. Di samping selai pelajaran akan dikurangi antara 100 sampai 200 selai per tahun. Bahan terbuka sedikit yang dianggap memberatkan siswa. Permainan kata-kata akan dikurangi meskipun terdapat penarikan selai pelajaran dan bahan terbuka. KTSP memberikan pada pembangunan muatan siswa. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurva yang sesuai dengan kebutuhan. Pola kurva baru atau yang disebut dengan KTSP akan memberi angin segar pada sekolah-sekolah yang mana dirinya nasional plus. Lah, sekolah-sekolah swasta yang kini marak bermunculan itu sejak beberapa tahun terakhir telah mengembangkan variasi atas kurva yang ditetapkan pemerintah, sehingga ketika pemerintah kemudian justru menegak UDN yang ada pada diri masing-masing sekolah, dan sekolah-sekolah tersebut akan menyambut dengan gembira. Untuk kekurangan KTSP 2006
Di antara lain yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Nah, pola penerapan KTSP atau kurikulum 2006 terbentur pada masih minimnya kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu, baik di atas kertas maupun di depan kelas. Dua, yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Nah, ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif merupakan salah satu syarat yang paling mendesak bagi pelaksanaan KTSP. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak satuan pendidikan yang minimal alat peragaan, laboratorium, serta fasilitas penunjang yang menjadi syarat utama pemberlakuan KTSP. Yang ketiga, yaitu masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, pembuatannya, maupun prakteknya di lapangan. Nah, masih rencananya kuantitas guru yang diharapkan mampu memahami dan menguasai KTSP dapat disebabkan karena pelaksanaan sosialisasi masih belum terlaksana secara menyeluruh. Jika tahapan sosialisasi tidak dapat dicapai secara menyeluruh, maka pemberlakuan KTSP secara nasional yang targetnya hendak dicapai paling lambat tahun 2009 tidak memungkinkan untuk dapat dicapai. Akhir yaitu yang keempat, yaitu penerapan KTSP yang merekomendasikan perguruan jam pelajaran akan berdampak pendapatan para guru berkurang. Nah, penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan akan menambah persoalan di dunia pendidikan. Selain menghadapi ketidaksiapan sekolah, berganti kurva KTSP juga mengancam pemberi para guru. Diketahui, rekomendasi BSNP terkait pemberlakuan KTSP tersebut berimplementasi pada penarikan jumlah selai guru. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah jam guru atau para guru. Akibatnya, guru terancam tidak memperoleh tunjangan profesi dan fungsional. Baik, di sini saya mau menyampaikan bahwasanya saya menemukan dan mendapatkan jurnal sebagai penguat kelemahan dan kelebihan KTSP dari website Academic Education yang berjudul tentang kelebihan dan kekurangan KTSP. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.